Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan alat pelindung diri atau APD, penggolongan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT, dan penggolongan obat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, cara penggunaan alat pelindung diri atau APD ada safety helm yang digunakan untuk melindungi kepala dari benda yang menjatuhi saat di tempat kerja. Cara penggunaan, pastikan helm pas dengan ukuran kepala Anda dan standar. Pastikan pemakaian berada pas di tengah kepala agar nyaman digunakan saat bekerja. Yang kedua, ada masker, yaitu untuk menyaring udara yang dihirup di tempat kerja dengan kualitas udara yang buruk. Cara penggunaan masker: pertama, cucilah tangan terlebih dahulu. Yang kedua, posisikan masker bagian depan. Yang ketiga, jangan menyentuh masker bagian depan. Yang keempat, ikat tali masker di belakang telinga. Yang kelima, pastikan masker dipakai dengan nyaman dan rapi. Yang ketiga, ada pelindung wajah yang berfungsi untuk melindungi wajah dari percikan benda asing di tempat kerja. Cara penggunaan, atur pelindung wajah sesuai dengan ukuran kepala Anda dan pastikan nyaman digunakan. Yang keempat, ada raincoat yang berfungsi melindungi diri dari percikan api di tempat bekerja. Cara penggunaan, yang pertama, pastikan pemakaian dengan sistem menyentuh bagian dalam terlebih dahulu, kemudian bagian depan. Yang kedua, masukkan kedua tangan secara bersamaan. Yang ketiga, sleting bagian belakang. Yang kelima, ada sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan di tempat kerja dari tempat yang mengakibatkan cedera tangan. Cara penggunaan sarung tangan: pertama, cucilah tangan terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan posisi telapak tangan berada di atas. Yang ketiga, tarik ujung sarung tangan dan masukkan salah satu tangan ke dalam sarung tangan. Yang keempat, pastikan nyaman digunakan. Yang keenam, ada ear plug atau penutup telinga yang berfungsi untuk menutup telinga saat bekerja di tempat yang bising. Cara penggunaan ear plug: 1. Tarik telinga, kemudian masukkan ear plug ke dalam saluran telinga. Yang kedua, jangan terlalu menekan ear plug ke dalam telinga. 7. Ada safety shoes atau sepatu yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kecelakaan fatal yang menimpa kaki seperti cairan kimia, benda berat, dan benda panas. Cara penggunaan sepatu atau safety shoes: yang pertama, tentukan ukuran sepatu sesuai ukuran kaki Anda. Yang kedua, masukkan kaki secara bergantian. Yang ketiga, pastikan penggunaan safety shoes nyaman. Yang kedua, ada penggolongan PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelas 1 dengan resiko rendah, contohnya tisu dan kapas yang berfungsi untuk membersihkan luka dan membersihkan kotoran. Yang kedua, ada kelas 2 dengan resiko sedang, contohnya deterjen yang berfungsi untuk membersihkan pakaian. Yang ketiga, ada kelas 3 dengan resiko tinggi, contohnya obat nyamuk yang berfungsi untuk membasmi nyamuk. Yang ketiga, ada penggolongan obat sesuai peraturan undang-undang. Yang pertama, ada obat bebas yang dapat dibeli di warung atau di apotik, contohnya Promah dan paracetamol. Yang kedua, ada obat bebas terbatas dapat dibeli di apotik, contohnya Woods, Bisolfon, atau Combantrin. Peraturan obat bebas terbatas dibagi menjadi 6. Yang pertama, P1, awas obat keras, bacalah aturan pakainya, contohnya Paramex. Kedua, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan, contohnya Listerin. 3. Awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan, contohnya Kalpanak. 4. Awas obat keras hanya untuk dibakar, contohnya rokok anti asma. 5. Awas obat keras tidak boleh ditelan, contohnya Rivanol kompres. 6. Awas obat keras, obat wasir jangan ditelan, contohnya Anusol suppositoria.
Yang ketiga, ada obat keras, contohnya amoksisilin, metformin. 4, ada obat narkotika, contohnya morfin dan kodein. 5, ada obat psikotropika, contohnya diazepam, nitrazepam.